Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Silvania dan teman saya Ahmad Rizal Zaludin, Jubaidah Fitriandani, dan Vivi Fitriani. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pengembangan media dan alat peraga untuk pembelajaran pengantar statistika. Baik, untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengantar pembelajaran statistika. Menurut Winarno, anak-anak usia sekolah dasar belum dapat diajar berpikir secara mendalam. Maka, statistika yang diajarkan masih bersifat pengenalan serta diberikan di kelas tinggi. Hal ini perhitungan-perhitungan. Dengan demikian diharapkan dalam belajar statistika, anak tidak terbebani. Untuk itu, dalam pembelajaran statistika, hendaknya dikaitkan dengan kegiatan bermain yang digemari siswa ataupun hal-hal yang dialami siswa langsung, seperti adanya media dan alat peraga. Dilanjut ya, ada pengertian media pembelajaran dan alat peraga. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Media adalah segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pelajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada peserta didik. Di sini juga ada tujuannya yang ingin dicapai dalam pengembangan multimedia ini. Yang pertama, mendeskripsikan kondisi pembelajaran matematika saat ini dan menganalisis potensi. Media teknologi. Teknologi modern sangat membuka kemungkinan-kemungkinan yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi atau ide-ide. Komputer mempunyai kemampuan mengkomunikasikan teks, suara, warna, gambar, dan video. Dengan adanya teknologi, siswa bisa belajar pembelajaran statistika dengan menyenangkan. Bagi siswa, tergantung gurunya mengolah kreativitas dalam pembelajaran. Manfaat penggunaan alat peraga dan media dalam pembelajaran matematika statistika. Yang pertama, dengan adanya alat peraga dan media, siswa akan lebih banyak mengikuti pelajaran dengan gembira, sehingga minatnya dalam matematika itu semakin besar. Yang kedua, ada dengan disajikannya konsep abstrak matematika dalam bentuk konkret, maka siswa kelas rendah akan lebih mudah memahami dan mengerti. Yang ketiga, ada alat peraga dan media dapat membantu daya tilik siswa melalui gambar dan benda-benda nyata. Maka, siswa akan terbantu dan lebih berhasil dalam proses pembelajarannya. Yang keempat, siswa akan menyadari adanya hubungan antara pengajaran yang ada di sekitarnya. Yang kelima, ada konsep abstrak dalam bentuk konkret dapat dijadikan alat untuk penelitian ide baru, dan relasi-relasi baru. Halo teman-teman, kali ini ada soal yang harus Anda jawab. Yang pertama, sebutkan contoh media dan alat peraga untuk pengantar statistika sekolah dasar. Yang kedua, dari contoh tersebut, pilih salah satu dan jelaskan cara mengaplikasikan media atau alat peraga tersebut kepada peserta didik. Selamat mengerjakan. Nama Pipit Fitriani, NIM 1700303. Di sini saya akan melanjutkan presentasi online terkait kelebihan dan kekurangan media PowerPoint. Yang pertama, media PowerPoint itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya itu pemilihan warna, desain yang cerah, sehingga kelebihan pada media PowerPoint ini yaitu dapat menarik perhatian. Yang kedua, perpaduan warna yang digunakan
pas dan tidak mengganggu pandangan mata saat membacanya. Kemudian setelah diperbaiki, terdapat banyak gambar dalam materi sehingga membuat siswa lebih mengerti bentuk dari penyajian statistik. Terdapat peta konsep di awal slide sehingga peserta presentasi dapat mengetahui materi apa saja yang akan dibahas dalam PowerPoint. Kemudian, kelebihan yang terakhir, penggunaan animasi yang bervariasi. Setelah itu, ada juga kekurangannya, yaitu animasi yang digunakan terlalu lambat sehingga memakan banyak waktu. Contoh gambar angket yang di sini saya akan menjelaskan tentang metode penggunaan alat peraga pantik atau papan statistik. Oke, ini cara-caranya. Yang pertama, kita harus mempunyai styrofoam karet yang sudah dibelah menjadi 7 bagian. Nah, kenapa harus 7 bagian? Berfungsi sebagai batang yang digunakan untuk menyatakan banyaknya data. Styrofoam tersebut dibelah menjadi 7 karena biasanya contoh soal yang digunakan sebanyak 7 buah data. Styrofoam karet tersebut ditempelkan ke pantik atau papan statistik. Kemudian yang kedua, tuspin ini yang berjejer di styrofoam karet untuk menunjukkan jumlah data dari setiap batang styrofoam karetnya, setiap batang di styrofoam karetnya. Tuspin ditusukkan pada styrofoam karet sesuai dengan contoh soal. Kemudian untuk mencari modus, maka lihat jumlah tuspin yang sering muncul dari setiap batang. Kalau untuk mencari mean ataupun rata-rata, maka ratakanlah jumlah tuspin di setiap batangnya. Nah, untuk mencari kuartil atas, median, dan kuartil bawah, maka urutkanlah batang styrofoam karet dari yang memiliki jumlah tuspinnya terkecil hingga terbesar. Kemudian dapat dilihat mana kuartil atas, kuartil median, atau kuartil tengahnya dan kuartil bawahnya. Itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rijal Jaludin akan menjelaskan kembali kelebihan dan kekurangan alat pantik. Nah, kelebihan alat pantik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat yang dibuat cukup menarik karena dihiasi pita dengan tujuan untuk mempermudah nanti memudahkan untuk memahami cara menentukan modus, median, mean, dan kuartil. Dan juga guru dapat menjelaskan cara menentukan modus, mean, median, dan kuartil tidak harus menuliskan kembali di papan tulis, namun juga menggunakan alat peraga ini sebagai media dalam proses pembelajaran mengajar, karena menjelaskan dengan cara ini hanya menulis di papan tulis sangat membosankan dan tidak membuat siswa jadi interaktif. Jadi dibuatkan model kelebihan ini, siswa itu bisa hiperaktif untuk membuat dalam pembelajaran median statistika ini. Jadi intinya untuk kekurangannya yaitu alat peraga ini ukurannya terlalu besar, terus juga hanya dapat digunakan untuk menentukan modus, mean, median, dan kuartil dalam bentuk data tunggal. Apabila hasil dari rataan tiap batang tuspin tidak rata, misalnya dari 7 batang yang datanya sudah diratakan, ternyata ada 1 batang yang jumlahnya 6, sedangkan yang lainnya ada 5. Hal ini membuat siswa bingung, tetapi guru dapat mengatasinya dengan cara menjelaskan bahwa terdapat 1 batang yang kelebihannya 1 tuspin, jadi mean, yaitu 15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.